Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sudah sarapan hari ini? Belum. Oke, untuk doa kali ini akan dipimpin oleh Ananda Aman. Oke, silakan, Mak. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini materi kita tentang budaya hidup sehat, yaitu tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Nanti juga di materi ini kita akan membagi kelompok berdasarkan tentang materi kita. Yang sebelumnya anak-anak sekalian sudah tahu tentang gizi atau pola makan sehat itu? Belum, Pak. Oke, seperti yang kita ketahui, makanan bergizi itu mengandung karbohidrat, kemudian lemak, protein, terus mineral. Bergizi itu adalah makanan yang rendah kalori. Oke, untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya, mari kita tonton bersama-sama video pembelajaran yang ada di depan ini. Manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh sebab itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak memerlukan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan disebut zat makanan atau zat gizi. 6 macam zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat mineral, yang kelima vitamin, dan yang keenam adalah air. Tubuh memperoleh zat gizi dalam bentuk makanan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, atau yang sering disebut dengan nabati ataupun hewani. Kebutuhan tubuh akan zat gizi tidak dapat dipenuhi hanya dengan 1 atau 2 macam makanan saja, karena pada umumnya tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung gizi secara lengkap. Tiap-tiap bahan makanan mengandung zat gizi yang berlainan, baik dalam jumlah maupun macamnya. Guna memenuhi kebutuhan tubuh akan gizi, kita harus makan berbagai macam bahan makanan setiap hari. Dalam hal ini, variasi makanan sangat penting. Makin beraneka ragam bahan makanan yang kita makan, makin sehat pula tubuh kita. Makanan memiliki 3 macam kegunaan. Yang pertama adalah membangun dan memelihara tubuh, atau disebut dengan zat pembangun, yaitu protein, mineral, dan air. Yang kedua, memberi tenaga pada tubuh, yaitu zat tenaga, terletak pada karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga adalah mengatur proses faali, disebut zat pengatur, yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. Sekarang kita membahas tentang pengaruh gizi terhadap kesehatan. Manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik, dan dalam jaringan-jaringan tubuhnya tersimpan cadangan zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Kegunaan zat gizi. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat sering disebut hidrat arang, zat pati, zat tepung, atau zat gula. Fungsinya adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh, sumber energi bagi otak, mempertahankan massa otot tubuh, serta meningkatkan penyerapan nutrisi tubuh. Zat gizi yang kedua adalah lemak. Lemak sering dianggap sebagai musuh, atau zat yang sering dihindari. Padahal tubuh membutuhkan lemak sebagai penghasil energi, selain dari karbohidrat, pelarut vitamin, bahan penyusun membran sel, melindungi organ vital, melindungi tubuh dari suhu rendah, penahan rasa lapar, serta dapat melumasi persendian.
Yang ketiga adalah protein. Protein ini berfungsi sebagai pembentuk sel-sel baru dalam tubuh, serta menjaga sel-sel yang sudah ada di dalam tubuh. Protein juga menjadi bahan bakar ketika kebutuhan tubuh tidak dapat dipenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Kegunaan gizi selanjutnya adalah mineral. Mineral dapat menjaga keseimbangan asam basa pada tubuh. Sebagai katalis reaksi biologis, komponen bagian-bagian tubuh yang penting menjaga keseimbangan air, transmisi impuls saraf, mengatur kontraksi otot, serta membantu pertumbuhan jaringan. Kegunaan vitamin antara lain, fungsi utama vitamin adalah mengatur metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak. Air berfungsi sebagai pelarut berbagai zat yang diperlukan oleh tubuh. Membantu mengangkut zat-zat ke seluruh sel melalui darah. Membantu proses metabolisme tubuh, media transmisi syaraf, mengatur suhu tubuh, membuang zat yang tidak berguna. Oke anak-anak, setelah tadi kita menonton bersama-sama video pembelajaran tentang gizi, ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang jelas? Saya Pak. Oke, silahkan Ananda Unggul. Terima kasih Pak. Jadi saya ingin bertanya Pak, dari manakah sumber-sumber protein itu Pak? Terima kasih. Oke, Ananda Unggul, seperti yang diketahui, sumber protein itu banyak sekali, mulai dari sumber apa? Nabati maupun hewani. Nah, seperti kalau protein itu kan kacang-kacangan mengandung protein. Kalau untuk hewani itu seperti daging ayam, daging sapi, nah itu sangat banyak mengandung protein. Setelah menonton pembelajaran materinya, kita akan membagi kelompok. Tapi sebelum membagi kelompok, Ananda Ilyas sudah sarapan? Sudah Pak. Tapi kok kayak lesu gitu ya? Oke, sebelum kita bagi kelompok, Bapak ada ice breaking terlebih dahulu. Oke, ice breakingnya perhatikan Bapak di depan. Oke, perhatikan semuanya. Oke, gini, jadi kalau Bapak bilang tepuk 1, maka tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Paham? Paham. Oke, mari kita coba dulu ya. Untuk lebih semangat, semua berdiri anak-anak. Baik Pak. Siap. Mari kita coba sama-sama ya. Oke, perhatikan Bapak dan dengarkan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Sekarang perhatikan ke depan semua. Ananda Ilyas sudah? Oke. Dengarkan suara Bapak. Oke. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 3. Tadi kan kita sudah stretching kan? Berarti udah pada semangat lah kan? Sudah Pak. Oke, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Tapi kelompoknya nanti bukan Bapak yang milih, tetapi Ananda sekalian yang memilih kelompoknya. Baik yang mana materi yang disuka. Tadi kan kita udah mempelajari. Tadi kan kita udah menonton video pembelajaran tentang gizi. Ada 4 tadi. Jadi nanti terserah Ananda semua yang memilih kelompoknya. Oke, selanjutnya kita membagi kelompok. Nanti ada terbagi jadi 4 kelompok ya. Jadi kelompoknya masing-masing terserah milih materinya. Nah, terdapat di depan, perhatikan ke depan ada 4 materi. Pertama tuh pola makan sehat. Itu nanti masuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2
zat gizi makanan, ketiga gizi seimbang, dan keempat pengaruh zat gizi makanan terhadap kesehatan. Nah, nanti kita akan membagi empat kelompok ini. Jadi, Bapak harap pilih materi yang disukai. Materi yang disukai masing-masing. Oke, masing-masing buat kelompoknya. Baik, Pak. Dari sini ada Pak. Dari kelompoknya kan? Ini Bapak. Kelompok satu Pak. Nah, kelompok satu tentang Pola makan sehat. Nah, ini kelompok Dua. apa materinya? Zat gizi makanan. Nah, terus ini kelompok tiga, Pak. materinya Gizi seimbang. Oke, yang terakhir kelompok Pak. oke, apa materinya? Zat gizi makanan terhadap kesehatan. Oke, silahkan didiskusikan. Masing-masing sudah siap kan apanya? Sudah, Pak. Oke, siap. Kelompok mana yang duluan maju? Siapa? Kami, Pak. Oke, silakan. Kelompok 3 silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok gizi seimbang mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat menikmati hasil kami. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah presentasi kami. Selamat Pagi. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3. Jadi intinya kita harus membiasakan diri untuk makan makanan yang sehat, seperti buah-buahan, berbanyak itu yang sayuran. Jangan makan makanan jajan yang nggak jelas apa gizinya gitu. Dia cuma mengenyangkan, tapi gizinya belum tentu bagus untuk tubuh kita kan? Oke? Setelah mempelajari materi ini, ada lagi yang kurang paham tentang gizi. Apa? Kalau ada yang belum jelas, boleh angkat tangan dan bertanya. Sudah. Demikianlah materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.